Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Dwi. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Akademi Telkomsel. Saat ini saya akan menjelaskan tentang sistem komunikasi bergerak dari pertama kali muncul sampai saat ini. Jadi, simak terus ya. Pada tahun 1940, Galvin Manufacturing Company atau sekarang yang disebut Motorola meluncurkan handy-talkie SCR 536. Kemudian tahun 1943, Galvin meluncurkan kembali SCR 300 yang berbentuk backpack di belakang punggung untuk tentara. Selain itu juga ada beberapa teknologi yang digunakan, yaitu PTT, Push to Talk, IMTS, Improved Mobile Telephone Service, dan inilah beberapa teknologi yang termasuk Zero Generation. One Generation diperkirakan muncul pada tahun 1984. Adalah teknologi yang menggunakan FDMA atau Frequency Division Multiple Access yang untuk membagi alokasi frekuensi pada suatu sel untuk digunakan masing-masing pelanggan sehingga pelanggan memiliki frekuensi sendiri seperti radio. Pada One Generation hanya bisa melakukan panggilan saja. Kemudian sinyal radio ditransmisikan secara analog dan kecepatannya hanya 1,9 kbps. Contoh teknologinya ada NMT, yaitu Nordisk Mobile Telephone, yang mana saat itu Nokia meluncurkan Nokia Mobira Talkman NMT 450. Two Generation or Second Generation. Tahun 1991 diperkirakan Second Generation muncul, yaitu adalah teknologi yang menggunakan enkripsi digital pada suatu percakapan. Pada Second Generation diluncurkanlah GSM, yaitu Global System for Mobile Communication, yang mana kita bisa berkomunikasi tidak hanya dengan suara, namun bisa dengan mengirimkan SMS. Generasi 7 juga sudah menggunakan teknologi digital, yaitu Time Division Multiple Access atau TDMA dan Kode Division Multiple Access atau CDMA dalam teknik komunikasinya. Kecepatan pada 2 Generation adalah 14,4 kbps. Di Indonesia sendiri, PT Telkomsel dan PT Satulindo atau sekarang disebut Indosat adalah pelopor GSM yang ada di Indonesia. Second and Half Generation adalah teknologi komunikasi yang merupakan peningkatan dari teknologi 2 Generation, terutama dalam GSM, yang telah mengalami penyempurnaan khususnya untuk aplikasi data. Untuk yang berbasis GSM, TDMA diimplementasikan dalam GPRS, yaitu General Packet Radio Service, dan Wideband Integrated Dispatch Enhanced Network. Sedangkan yang berbasis CDMA1 atau CDMA diimplementasikan dalam CDMA 2001X Release 0/RTT One Time Radio Transmission Technology atau IS-2000 berdasarkan standar ITU atau CDMA 2000 berdasarkan standar 3GPP 3 Generation. Pada awal tahun 2001, keluarlah perkembangan yang lebih baik dari 2G, yaitu 3G, yang mana kualitas 3G terletak pada kecepatan transfer datanya sampai 144 kbps sampai 200 Mbps. Kelebihan yang ditawarkan 3G adalah memiliki suara yang lebih bagus, keamanan yang sangat terjamin, bahkan 3G adalah jaringan pertama yang bisa digunakan untuk mengakses internet. Selain itu ada fasilitas tambahan yang meliputi transmisi data HSPA yang mampu untuk mengirim data dengan kecepatan sampai 14,4 Mbps untuk downlink dan 5,8 Mbps untuk uplink. 4 Generation munculannya sudah bisa dirasakan oleh masyarakat pada sekitar tahun 2014. Kemampuannya tentu berbeda dari 3G, yang mana bisa membantu penggunanya mengunduh file atau film yang berkapasitas 6 GB hanya dalam waktu 6 menit saja. Kemudian pada tahun 2016, perkembangannya semakin cepat sampai muncul 4G LTE. Transmisi data 4G diyakini mempunyai kecepatan transmisi sekitar 100 Mbps sampai 1 Gbps. Sinyal 4G menggunakan sistem IP, Internet Protocol, yang biasa digunakan oleh protokol data dengan menggunakan IP versi 6. Terdapat dua kandidat standar untuk 4G yang dikomersikan di dunia, yaitu standar WiMAX, Worldwide Interoperability for Microwave Access, yang dideklarasikan di Korea Selatan sejak 2006,
dan standar Long Term Evolution atau LTE di Swedia sejak 2009. Untuk LTE sendiri lebih sering dipakai di setiap perangkat telekomunikasi dunia karena lebih mudah dijalankan, lebih termodifikasi dan lebih murah harganya. 5 generation. Untuk saat ini teknologi 5G masih dikaji ulang dan masih diteliti lagi. Diperkirakan teknologi ini akan resmi diluncurkan pada 2020 saat perayaan Olimpiade di Jepang. Huawei pun sempat memprediksi 2,8 miliar orang akan mengadopsi teknologi 5G pada 2025 mendatang. Kesimpulan. Jika ditarik kesimpulan, perkembangan dari Zero Generation hingga 5 Generation yang paling menonjol adalah segi kecepatannya dalam pengiriman data. Semakin canggihnya, semakin cepat juga proses kita dapat bertukar informasi ke seluruh dunia. Semakin canggihnya, semakin banyak keunggulan yang ditawarkan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan juga banyak kekurangan dari video ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.